Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film Pyewacket tahun 2017. Sebagai gambaran, film ini menceritakan tentang seorang remaja yang bertengkar dengan ibunya. Ia sangat marah sampai melakukan ritual pemanggilan iblis untuk membunuh ibunya. Namun, ia langsung menyesalinya. Apa yang akan terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini kita akan melihat seorang remaja bernama Lia. Sama seperti remaja pada umumnya, Lia sedang di masa rebel dan juga masih mencari jati diri. Setelah pulang sekolah, ia bertemu dengan teman dekatnya yang bernama Eren. Eren mengantar Lia pulang seperti biasa. Di malam hari, Lia makan malam bersama ibunya yang tak bernama, jadi kita akan memanggilnya Mami. Saat ini hubungan mereka sedang buruk karena ayah Lia baru meninggal beberapa minggu yang lalu. Lia lebih cepat move on dan sering menghabiskan waktu bersama temannya. Mom? Wait a second. Sementara bagi Mami, ia masih belum bisa move on dan masih sering menangis. Lia menemuinya untuk memberitahu kalau besok ia akan pergi ke penandatanganan buku setelah sekolah. Do whatever you want. I don't care. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Lia pergi ke perpustakaan kota. Ia menemui penulis buku bernama Rowan. Buku yang ditulis Rowan berjudul Black River Black Magic. Lia bukan satanis, namun setelah membaca buku ini, ia menjadi tertarik. I think you've got enough of them in there, no? Just careful what you believe in. Lia ingin tahu lebih banyak tentang ritual, namun Rowan pikir yang ada di buku sudah cukup. Setelah dari perpustakaan, ia tak langsung pulang dan berkumpul dengan sahabat lainnya. Tak hanya Eren, Lia juga punya sahabat lain bernama Rob, dan yang paling dekat dengannya adalah perempuan bernama Janice. Mereka sama-sama memiliki ketertarikan dengan kulturisme namun tidak se ekstrim sampai memuja iblis. Biasalah remaja yang sedang mencari jati diri. Waktu berlalu, Eren mengantar Lia pulang. Terlihat kalau Lia dan Eren saling menyukai, namun untuk sekarang mereka hanyalah teman. Lia pulang terlambat sehingga Mami memarahinya. Apalagi saat ini mood Mami sedang buruk dan kesalahan sekecil apapun efeknya bisa fatal. I'm having a really hard time here. I need you on my side. Mami merasa ia sedang dalam kondisi buruk namun Lia tidak mendukungnya. Namun Lia juga merasa kalau Mami berubah. Mami merasa seolah ia yang hanya kehilangan suami padahal Lia juga kehilangan ayahnya. Mami mencoba move on namun setiap kembali ke rumah ini ia selalu mengingat suaminya. Mami memutuskan untuk menjual rumah ini dan akan pindah ke lokasi yang cukup jauh. Tentu ini adalah berita besar dan Lia tidak menyukainya. Ia tak ingin jauh dari teman-temannya dan pindah sekolah. Saat di kamarnya, ia melihat-lihat buku tentang satanisme yang memang menarik untuknya. Keesokan harinya, sebelum sekolah, Lia sarapan sendiri karena ibunya harus segera pergi bekerja. Mami ingin memeriksa tempat tinggal barunya sehingga mengajak Lia untuk melihatnya. Lia tak langsung pergi sekolah. Lia ke kamar ibunya dan ia ke sana untuk melihat foto-foto ayahnya. Kemudian setelah pulang sekolah, Lia memberitahu temannya kalau ia akan pindah rumah. Tak ada yang menyukainya, namun Lia tidak bisa menghindar. Kemudian Lia dijemput Mami untuk melihat rumah baru mereka. Tak hanya jauh, rumah mereka juga satu-satunya rumah di tengah hutan. Di sini tenang, tapi seharusnya juga menakutkan. Lia melihat-lihat hutan karena bingung kenapa ibunya mau tinggal di tempat seperti ini. Kemudian Lia memeriksa isi rumah. Dari luar tampak menyeramkan namun di dalam lebih cozy. Rumahnya terawat dan juga layak ditinggali. Beberapa hari kemudian barang-barang Lia dipindahkan ke rumah baru mereka. Kini sudah resmi kalau Lia dan Mami akan tinggal di hutan. Mami bisa work from home tapi Lia masih sekolah di sekolah lamanya. Karena Mami harus mengantar jemput Lia sekolah, Mami ingin Lia pindah sekolah setelah libur semester berakhir. Lia menolaknya dan bertanya bagaimana jika ia diberi mobil untuk sekolah namun Mami menolaknya. Satu-satunya hal baik di kehidupan Lia belakangan ini hanyalah teman-temannya terutama Eren. Setelah pulang sekolah, Lia tak bisa nongkrong karena Mami sudah menjemputnya. Weekend ini Lia juga tidak bisa berkumpul karena harus menemani ibunya. Tentunya hal ini membuat hubungan Lia dan ibunya memburuk. Mami tidak merasa kalau pindah rumah ini merugikan Lia karena baginya Lia hanya bocah yang pendapatnya tidak berharga. Mami merasa Lia tidak bersyukur dan lebih suka bersama temannya daripada bersamanya.
Mami tahu kalau Lia suka hal bertemakan satanisme sehingga membuang cincin pentagram Lia. Setelah ayah Lia meninggal, barulah Lia menyukai hal-hal seperti ini, namun ini adalah caranya untuk move on. Sementara Mami tidak bisa move on dan selalu menyalurkan emosinya pada Lia. Your friends are losers, Leah, like you're becoming. Mami menghina teman Lia kalau mereka adalah pecundang. Ia juga berkata kalau pindah rumah ini tak berguna. Karena setiap kali Mami melihat wajah Lia, ia bisa melihat wajah suaminya. Ia harap bisa menghapus wajah Lia, namun tentu tidak bisa melakukannya. Kemudian Lia ke hutan untuk melampiaskan emosinya. Saat ini, Lia memang sedang di fase rebel, tapi Mami tidak fair karena melampiaskan emosinya pada Lia. Lia dipenuhi emosi namun tidak bisa meluapkannya pada siapapun. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah lalu membawa beberapa buku satanisme untuk mencari tahu sesuatu tentang ritual. Ia membawa rambut ibunya dari sisir sebagai target ritualnya. Lalu ia kembali ke hutan walau hari sudah mulai gelap. Ia menggali tanah lalu dengan sebuah benang ia membuat simbol dengan mengikatnya dengan beberapa pohon. Untuk ritual ini dibutuhkan beberapa kebutuhan dan iblis yang ia panggil adalah Peyueket. Sebagai pemanggil, ia menyayat tangannya sendiri untuk memberikan darahnya. Lalu ia menaruh rambut ibunya di lubang kemudian menyiramnya dengan susu dan juga darahnya. Tak lupa ia juga mengubur kembali lubang itu dengan benang yang ia ikat sebelumnya. Lia bisa merasakan ada sesuatu di hutan namun ia tak melihat siapapun. Ia pergi dan bisa merasakan kalau ada yang sedang mengikutinya. Tanpa ia sadari ada sesuatu di belakang pohon. Kemudian Lia pulang dan karena ia masih ngambek pada ibunya, ia langsung ke atas. Lia mencuci tangannya yang terluka sayatan saat ritual sebelumnya. Kemudian Lia dan ibunya makan malam bersama dan keadaan sangat canggung. Saat makan, darah dari luka Lia masih mengalir dan ibunya menyadarinya. Lukanya cukup dalam namun Lia tidak memberitahu kenapa ia terluka. Mami khawatir sehingga membantu membersihkan luka Lia. Tentunya Mami khawatir namun Lia berkata kalau ia hanya jatuh. Leah, I am so sorry. I should have never said that. Mami meminta maaf karena ia menyadari perkataannya sebelumnya pada Lia sangat kasar dan tidak fair. Mami meminta maaf dengan tulus namun hal ini justru membuat Lia khawatir. Kini ia tak membenci ibunya lagi seperti sebelumnya dan takut kalau ritual yang ia lakukan malah berhasil. Itulah kenapa ada peribahasa jangan membuat janji di saat senang dan jangan mengambil keputusan di saat marah. Saking risihnya bahkan Lia tidak bisa tidur. Karena khawatir, ia memeriksa pintu depan untuk memastikan kalau pintu terkunci. Keesokan harinya, Lia terbangun dan saat ke bawah, ia melihat pintu sedikit terbuka dan juga ada tanah di lantai. Ia membersihkannya, kemudian karena khawatir memeriksa ibunya. Melihat ibunya masih tidur membuat Lia sedikit lega. Kemudian Lia dan ibunya pergi berbelanja. Mami pikir ia dan Lia sudah berbaikan. Sementara Lia masih terganggu karena sebelumnya sudah mengirimkan kutukan pada ibunya walau tidak tahu apa itu berhasil atau tidak. Apalagi saat di toko ia melihat tulisan berhati-hatilah dengan yang kau harapkan karena seseorang mungkin mendengarkan. You alright? Setelah dari toko, Mami sadar kalau ada yang mengganggu pikiran Lia namun Lia tentu tidak memberitahunya. Saat di perjalanan pulang, mobil mereka hampir kecelakaan namun untungnya mereka berhasil menghindar. Mengalami kejadian ini membuat Lia semakin memiliki firasat buruk. Waktu berlalu mereka sudah berada di rumah. Mereka masih syok karena baru saja mengalami pengalaman hampir mati. Mami bercerita kalau ayah Lia berkendara selama 13 jam agar bisa melihat Lia segera setelah lahir. Lagi-lagi dengan membaiknya hubungannya dengan ibunya malah membuat Lia semakin merasa bersalah. Kemudian Lia ke kamarnya untuk tidur. Waktu berlalu, ia terbangun karena mendengar suara di atasnya. Tepat di atas kamar Lia ada loteng. Suara itu tak berhenti setelah Lia bangun seolah ada seseorang di sana. There's someone in the house. Lia terlalu takut untuk memeriksa sendiri sehingga memberitahu ibunya. Saat Mami ke kamar Lia, ia tidak mendengar apapun. Ia memeriksa ke loteng namun Mami juga masih tidak bisa menemukan siapapun. Lia tak percaya sehingga ingin memeriksa dengan matanya sendiri. Seperti perkataan Mami, di sini tidak ada siapapun. Keesokan harinya, hari ini adalah hari libur sehingga Lia tidak ke sekolah.
Lia menghabiskan waktunya untuk berkebun bersama ibunya. Di malam hari, Lia kembali tidur namun sekarang ia parnoan sehingga tidak mematikan lampu. Setelah Lia tertidur, Mami muncul lalu mematikan lampu. Di pojok kamar, Lia terlihat ada sosok hitam mengerikan yang sedang memperhatikan Lia tidur. Ini adalah Pei Wacket yang mendekati Lia saat ia tidur. Keesokan harinya, Lia terbangun di tengah hutan. Tangannya dipenuhi darah dan melihat bekas benang merah di pohon, artinya saat ini ia berada di lokasi ia melakukan ritual. Ia melihat di sekitar namun tidak menemukan siapapun. Dengan cepat Lia kembali ke dalam rumah dan saat ini ia sangat ketakutan. Saat pulang sekolah, Lia memberitahu teman-temannya tentang apa yang terjadi. Rob tidak mempercayai Lia, bahkan menghina Lia karena mencoba mengutuk ibunya sendiri. Lia menyesalinya namun nasi sudah menjadi bubur dan sekarang ia sedang butuh bantuan. Rob ini bukannya membantu namun hanya bisa menyalahkan apa yang telah terjadi. Namun untungnya Aaron dan Janice peduli dan ingin membantunya. Aaron bertanya apa yang bisa ia lakukan. Lia juga tidak tahu namun ia tak ingin kembali ke rumahnya. Janice bersedia menemani Lia ke rumahnya dan menginap. Janice tidak takut, bahkan ia malah penasaran. Saat berada di rumah dengan keberadaan Janice membuat Lia sedikit tenang. Janice sangat penasaran, bahkan ia malah ingin melihat Pei Wacket namun untuk sekarang tidak terjadi apapun. Agar tidak bosan, tentunya mereka membicarakan kisah cinta. Janice pikir sudah jelas kalau Lia dan Aaron saling menyukai namun mereka masih tidak pacaran. Kemudian mereka keluar rumah untuk merokok. Janice benar-benar penasaran sehingga ia ingin Lia mengantarnya ke lokasi ritual walau sekarang sudah malam. Lia takut namun Janice memaksanya dan karena sekarang ia tak sendiri, Lia menyetujuinya. Mereka ke sana dengan hanya bercahayakan lampu dari ponsel. Saat di sana, tiba-tiba Janice menjadi aneh membuat Lia khawatir. Namun tentunya Janice hanya menjahilinya walau tentunya Lia pikir ini tidak lucu. Karena sekarang sudah malam, mereka kembali ke rumah. Lia akan tidur di kamar sementara Janice akan tidur di ruang tengah. Waktu berlalu saat Janice tidur, Pei Wacket memperhatikannya dari sangat dekat kemudian Janice membuka matanya. Keesokan harinya, Mami membangunkan Lia karena tidak bisa menemukan Janice. Mereka mencari Janice namun tidak bisa menemukannya di dalam rumah. Mereka bisa menemukan Janice berada di dalam mobil. Janice sangat ketakutan dan ingin segera pulang. Lia bertanya apa yang terjadi namun Janice tidak memberitahunya. Janice juga tidak ingin kembali ke dalam rumah. Waktu berlalu, Lia sekolah namun hari ini Janice tidak masuk sekolah. Lia mengiriminya pesan namun Janice tidak menjawabnya membuat Lia semakin khawatir. Waktu berlalu, Lia sudah di perjalanan pulang. Mami menelepon ibu Janice yang berkata kalau setelah pulang Janice terus mengurung diri di kamar. Lia masih belum mau memberitahu ibunya tentang ritual yang ia lakukan. Saat berada di rumah, ia kembali memeriksa buku dari mana ia menemukan tutorial ritual ini. Ia mencari informasi mengenai Rowan di internet dan mendapatkan emailnya. Lia mengiriminya pesan memberitahu masalah yang sedang ia hadapi. Waktu berlalu, Rowan membalasnya dan bersedia berbicara dengannya besok sore. Keesokan harinya saat di sekolah, Lia bertemu dengan Aaron yang mengkhawatirkannya. Aaron juga mengkhawatirkan Janice namun Lia tidak memberitahunya apapun. Saat di sore hari sesuai janjinya, Lia melakukan video call dengan Rowan. Rowan menganggap kalau ritual Lia berhasil. Ia menjelaskan jika Pei Wacket sudah menyelesaikan tugasnya maka ia akan menyakiti orang yang memanggilnya dan itu adalah Lia. Untuk membatalkannya, Lia harus melakukan ritual yang sama di tempat yang sama namun dibalik. Lia harus melakukan ini secepatnya sebelum Pei Wacket membunuh Mami. Pei Wacket juga bisa berubah bentuk menjadi apapun, sehingga Rowan menyarankan untuk tidak mempercayai siapapun. Kemudian Lia pulang. Karena ia pulang menggunakan bis, ia masih harus berjalan agar sampai ke rumahnya. Dari belakangnya, ia bisa mendengar ada yang mengikutinya. Lia tak mau berbalik, namun setiap ia melangkah, ia juga mendengar langkah kaki di belakangnya. Dengan cepat ia kembali ke rumah dan mobil Mami tidak terlihat yang artinya saat ini hanya ada Lia di rumah. Ia mencari lagi barang-barang untuk ritual namun kali ini ia tidak bisa mendapatkan rambut ibunya. Lia mencarinya di mana-mana dan akhirnya bisa menemukannya di lubang pembuangan. Kemudian ia kembali ke lokasi ritual. Di saat yang sama Lia baru melihat ibunya yang baru pulang. Lia ingin melakukan ritual seperti sebelumnya namun di sana ia melihat sesuatu. Saat diperiksa, ternyata itu adalah mayat ibunya. Ingat, Rowan berkata kalau Pei Wacket memiliki kemampuan untuk berubah bentuk.
Kini ia sadar kalau mami yang selama ini ia lihat justru adalah Pei Weket. Lalu Lia menelepon 911 memberitahu kalau ibunya sudah meninggal. Di saat yang sama, Lia mendengar ibunya memanggilnya. Tahu kalau itu adalah Pei Weket, Lia memilih untuk bersembunyi. Kemudian ia menelepon Aaron untuk segera datang ke rumahnya. Lia sangat ketakutan sehingga ia mengeluarkan pisaunya. Waktu berlalu di sore hari, Aaron mengirim pesan kalau ia sudah di depan rumah. Kemudian Lia kembali ke rumah namun ia tidak bisa menemukan Aaron. Dari jendela, Lia bisa menemukan ibunya di dalam rumah. Lia ingin kabur namun tiba-tiba ibunya sudah ada di luar. Mami meminta Lia masuk ke rumah dan Lia sangat takut sehingga ia menurut. Ia masuk dan tiba-tiba Mami sudah ada di dalam rumah. Lia terlalu takut untuk melarikan diri. Terlihat dari wajah Mami kalau ia palsu karena ia terlihat sangat pucat. Lia ke kamarnya kemudian mengunci pintu. Di luar, ia mendengar Mami yang menggedor-gedor pintu memaksa untuk masuk. Pei Weket sangat kuat bahkan bisa menghancurkan pintu kayu. Lia memecahkan jendela untuk melarikan diri. Ia melihat kalau Pei Weket sudah bisa masuk ke kamarnya. Lia melompat keluar dan berencana melarikan diri. Namun bukannya kabur, ia malah bersembunyi dan memperhatikan rumah. Dari dalam, Pei Weket muncul dan bergerak dengan 4 kaki kemudian mengejar Lia dengan menakutkan. Lia melarikan diri namun dia malah kembali ke dalam rumah untuk bersembunyi di loteng. Lia menutup pintu loteng lalu bersembunyi. Ia hanya bisa berdoa agar tidak ketahuan dan sangat ketakutan. Lampu loteng menyala yang artinya Pei Weket sudah ada di loteng. Lia sangat defensif namun yang ia lihat adalah ibunya. Dari wajahnya terlihat kalau ia adalah Mami yang asli namun Lia tidak mempercayainya. Lia memegang pisau dan meminta Mami menjauh. Mami berkata kalau ia tidak di sini untuk menyakitinya kemudian merebut pisau Lia. Lia mulai tenang kemudian Mami bertanya apa yang sebenarnya Lia lakukan. Lia sudah sangat lelah, bingung dan juga ketakutan. Ia tidak tahu siapa yang bisa ia percayai. Saat di kamar, Lia terus memikirkan tentang apa yang harus ia lakukan. Lia keluar kemudian memotong sebuah selang. Lalu ia menyedot bensin dari mobil ibunya. Kemudian Lia ke kamar ibunya yang sedang tidur. Lia menyiramnya dengan bensin kemudian membakarnya hidup-hidup. Menurut Lia, yang ia bunuh adalah Pei Weket. Waktu berlalu, akhirnya Aaron sampai di rumah Lia setelah api sudah menyala besar. Di luar, Aaron bisa melihat Lia yang tak sadarkan diri. Setelah sadar, Lia dimintai keterangan oleh polisi. Polisi memberitahu kalau mayat Mami tidak ditemukan di hutan, melainkan ditemukan di rumah dengan kondisi hangus. Kini Lia menjadi tersangka utama pembunuhan Mami dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema film ini adalah pure horror. Ada unsur okultisme walau gak begitu dijelasin. Ini adalah contoh bagaimana kemarahan sesaat bisa mengundang kegelapan yang permanen. Pace-nya agak lambat dan menurut Mimin lumayan generik. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah logika. Syarat dan ketentuan ritualnya tidak begitu dijelaskan. Tapi Lia masih bertindak sebagaimana remaja pada umumnya yang memang tidak berpikir panjang. Awalnya ada kemungkinan kalau film ini akan menjadi psikologi horor namun untungnya tetap jadi supernatural horror. Karena seputar ritual tidak begitu jelas jadinya agak sulit menilainya. Jadi untuk logika Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di film ini adalah ternyata mayat Mami yang Lia lihat di hutan justru adalah Pei Weket yang menyamar. Lia terlalu kaget melihatnya sehingga ia tidak melakukan ritual untuk membatalkan perjanjian. Saat di rumah, ia bertemu Pei Weket sehingga semakin yakin kalau Mami yang ia temui selama ini adalah Pei Weket. Gara-gara salah paham ini, Lia gagal membatalkan ritual dan Mami meninggal walau oleh tangan Lia. Mimin lumayan suka, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah ending. Ending di film ini sangat depresi. Lia dan Mami bertengkar hebat sampai membuat Lia ingin mengutuk ibunya. Namun saat pulang, ibunya meminta maaf dan hubungan mereka malah semakin baik. Namun Lia terlanjur mengutuk ibunya dan berakhir dengan kematian Mami. Walau ini sad ending, namun ini bukan bad ending, jadi untuk ending Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin suka temanya walau di aspek ritualnya kurang detail. Pace-nya lambat juga banyak adegan kosongnya. Ini bukan tipikal film horor yang dipenuhi jump scare. Aspek horor di film ini lebih ke kegelisahan dan rasa bersalah. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 7/10. Jadi overall rating Pei Weket tahun 2017 adalah 7,6.
Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.